Kak Fani bawa apa tuh Kak Fani? Sebentar Kak, aku makan dulu. Jadi aku tuh belum makan dari tadi pagi. Wah, sekarang gimana Kak? Setelah makan ini udah kenyang Kak? Aku udah makan 2 potong Kak, jadi udah Wah, kenyang. udah Makasih kenyang. ya. Wah, pas banget loh Kak Fani. Pas banget, kenapa Kak? Hari ini kita mau membahas sesuatu yang mengenyangkan, tapi bukan roti seperti ini. Ntar dulu, mengenyangkan tapi bukan roti, nasi. Bukan juga. Terus apaan Kak? Emang Penasaran? ada? Penasaran, emang ada yang bikin Penasaran mengenyangkan? adik-adik di rumah pasti penasaran juga nih. Penasaran? Kita akan dengerin firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Boleh, ya. Kak. Boleh Kak Fani, walaupun sembari bawa rotinya, kita memimpin doa kita. Boleh aku simpen dulu rotinya ya? Iya, boleh. Ya adik-adik siap ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas setiap berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu Bapa selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami kembali bertemu Bapa di ibadah online ini, dan kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa melalui ibadah online ini. Tuhan, Kau yang memberkati ibadah ini, biar setiap nyanyian kami, biar setiap firman yang kami dengar itu boleh menjadi pujian dan penyembahan yang harum di hadapan-Mu saja ya Bapa. Engkau yang hadir Bapa bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing saat ini ya Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online kita, ibadah sekolah minggu. Di minggu ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita berdoa dipimpin oleh kakak Astrid. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini. Meskipun adik-adik kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan supaya kami semua boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan pada saat ini, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, di masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemik COVID-19 ini, pasti sering dengar berita kan ya, nonton berita, itu banyak sekali terjadi kelaparan atau kemiskinan yang sangat dikhawatirkan oleh banyak orang. Bukan cuma banyak orang ya kayak. Iya, betul. Banyak negara mengkhawatirkan itu. Kenapa sih segitu khawatirnya dengan kelaparan itu? Karena makanan itu sangat penting bagi tubuh kita. Kebutuhan primer ya Kak ya. Kebutuhan primer ya. Dia itu sangat dicari-cari. Apapun, banyak orang yang melakukan apapun juga hanya untuk mendapatkan makanan. Pokoknya perutnya terisi, keluarganya bisa makan. Tapi nih kita mau belajar. Di ayat Alkitab yang akan kita pelajari ini, Tuhan mengatakan ada satu hal yang sangat penting, yang terpenting dan terutama melebihi dari makanan jasmani, makanan yang kita makan tadi. Apakah itu?
itu adalah makanan rohani. Makanan rohani seperti apa? Kita mau bersama-sama baca di Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Disiapin Alkitabnya ya, kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami makan mana di padang gurun, seperti tertulis di dalam Alkitab. Ia memberi mereka makan roti dari surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, percayalah, bukan Musa, melainkan Bapa-Ku yang memberi kepadamu roti yang sesungguhnya dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup pada dunia, maka kata mereka padanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika mereka melihat Yesus di seberang danau, mereka berkata kepadanya, Guru, kapan engkau tiba di sini? Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian mencari aku karena kalian sudah makan sampai kenyang. Bukan karena mengerti maksud keajaibanku. Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu karena Allah Bapanya telah menyematkan izin atasnya. Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan kehendak Allah? Yang diinginkan Allah dari kalian adalah percaya kepada utusannya. Bukti apa yang dapat engkau tunjukkan supaya kami melihat dan percaya engkau? Apa yang akan kau lakukan? Nenek moyang kami makan roti di padang gurun, seperti tertulis dalam Alkitab. Ia memberi mereka makan roti dari surga. Aku berkata yang sesungguhnya. Yang diberikan Musa kepada kalian bukan roti dari surga. Bapa-Ku yang memberi roti dari surga yang sesungguhnya. Sebab roti yang diberikan Allah adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Bapa, Akulah roti kehidupan. Mereka yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Mereka yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tapi walaupun sudah melihatku, kalian tidak percaya. Setiap orang yang diberikan Bapa padaku akan datang padaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang padaku. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, bahwa aku tidak boleh kehilangan satu pun dari mereka yang diberikan kepadaku, dan bahwa aku harus membangkitkan mereka pada hari kiamat. Yang diinginkan Bapakku adalah agar semua yang melihat anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Orang-orang mulai menggerutu terhadapnya karena ia berkata, Aku adalah roti yang diturunkan dari surga. Orang ini adalah Yesus, putra dari Yusuf, benar kan? Kita kenal dengan bapak dan ibunya. Bagaimana ia dapat berkata bahwa ia turun dari surga? Berhentilah menggerutu di antara kalian.
Tidak seorang pun bisa datang kepadaku jika Bapa yang mengutus aku tidak membawa dia kepadaku. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Para nabi menulis, setiap orang akan diajarkan oleh Allah. Semua orang yang mendengar Bapa dan belajar dari Dia datang kepadaku. Ini tidak berarti ada orang yang sudah melihat Bapa. Yang sudah pernah melihat Bapa hanya Dia yang datang dari Allah. Aku berkata yang sesungguhnya. Dia yang percaya akan beroleh hidup kekal. Jangan percaya istriku. Akulah roti kehidupan. Nenek moyang kalian makan roti di padang gurun, namun mereka mati. Tapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang memakannya tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan pada kalian adalah dagingku. Kuberikan kepada kalian agar kalian bisa hidup. Mendengar itu mereka mulai bertengkar satu sama lain. Bagaimana bisa orang ini menyuruh kita makan dagingnya? Aku berkata yang sesungguhnya. Jika kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman sejati. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam mereka. Bapa yang hidup mengutus aku. Dan karena Dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian, tapi kemudian mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selamanya. Yesus mengatakan itu ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca ya firman Tuhannya dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Nah, tadi kita baca tuh kalau banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa sih begitu banyaknya orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, rela sampai meninggalkan rumah, rela sampai berlelah-lelah berjalan kaki. Saat itu belum ada kendaraan, mobil, motor, tapi mereka rela dengan lelahnya berkeringat mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa ya kira-kira? Hanya ada satu kayaknya nih, karena Tuhan Yesus itu saat itu sangat populer sekali. Kenapa Tuhan Yesus sangat populer? Dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nanti kita baca di Alkitab kan, semakin banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, semakin banyak pula lah orang yang mengikutinya. Nah, di sini di Nats ini yang kita baca ini juga sebelumnya Tuhan Yesus juga melakukan satu mujizat yang sangat luar biasa, yaitu memberikan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Makan, ya. Dengan berapa banyak roti tuh, Kak? 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa memberikan dan mengenyangkan semua orang pada saat itu yang mengikuti Dia. Pasti lebih dari 5.000 orang, karena Alkitab mencatat bahwa 5.000 itu hanya laki-laki saja, belum anak kecil, belum yang ibu-ibunya yang perempuan. Jadi banyak sekali yang dikenyangkan, dicukupkan, bahkan berlebih roti dan ikannya, masih ada sisa. Nah, setelah peristiwa itu nggak berhenti tuh orang-orang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap diikutin sampai Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat. Orang-orang mencari terus orang banyak, dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Mereka di ayat 25 kita baca. Setelah mereka bertemu, mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Rabi itu guru ya. Guru, bila mana engkau tiba di sini? Mereka heran. Mereka bertanya, "Kok Yesus udah nyampe di sini?" Gitu. Lalu Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi orang-orang itu datang kepada Yesus, mencari Tuhan Yesus, berlelah-lelah jalan kaki, naik ke kapal atau apalah itu untuk mencari Tuhan Yesus. Itu bukan karena mereka percaya ya Kak, bukan karena mereka mencintai dengan tulus Tuhan Yesus, tapi karena melihat membutuhkan berkat-berkatnya ya Kak, makanan-makanan, iya apa yang dibutuhkan. Yesus sehingga mencari Tuhan Yesus, tapi tidak mencari secara pribadi, ya betul. Secara pribadi, dan itulah yang Tuhan Yesus tegur ya Kak ya. Tuhan Yesus tegur mereka. Jadi mereka nggak cari sumber berkatnya, tapi mereka mencari berkat jasmani mereka. Iya, Kak ya. Iya, yang seperti dikatakan di ayat 26 itu juga ya Kak ya, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi orang-orang mencari gara-gara kebutuhan itu aja, kebutuhan jasmani mereka itu aja, bukan karena melihat siapa yang memberikan makan, siapa yang menjadikan mereka kenyang, yang memberikan berkat seperti kata kakak tadi. Terus udah itu Tuhan Yesus juga bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mengatakan, bekerjalah untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Jadi jangan hanya makanan aja yang kita pikirkan. Bisa makanan jasmani emang penting, harus ya Kak ya. Ya, harus untuk kebutuhan hidup juga ya Kak. Untuk kebutuhan hidup supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus juga bilang di ayat yang ke-29, di saat orang-orang itu bertanya, lalu pekerjaan apa yang harus kami lakukan? Tuhan Yesus bilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapakah Dia itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau kita sih udah pasti tahu Kak, kalau dianya itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau orang-orang baik saat itu gimana tuh Kak? Iya, pada saat orang-orang Yahudi, orang bangsa Israel, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus lah, saat itu mereka belum tahu, mereka nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang Tuhan Allah sudah janjikan kepada bangsa Israel dulu lewat para nabi. Kan nubuatan nabi banyak ya, nubuatan nabi yang mengatakan akan diberikannya Mesias oleh Allah, Tuhan Allah, dan mereka nggak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka kalau Dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah Bapa pada dunia ini untuk menyelamatkannya. Nah, adik-adik, di ayat itu 29 itu, dan di saat Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada mereka dan di saat ketidaktahuan mereka masih bertanya, meminta tanda. Lalu tanda apa nih supaya kami bisa tahu, supaya misalnya kami bisa yakin kalau misal Tuhan itu, Yesus itu adalah Dianya tadi gitu. Yesus itu adalah yang diutus Allahnya tadi. Seperti mereka membandingkan seperti peristiwa di padang gurun waktu Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Banyak tanda-tanda yang Tuhan perbuat di sana, memberikan mereka mana untuk makanan mereka, memberikan kecukupan, memelihara mereka dalam perjalanan mereka. Mereka melihat tanda yang ajaib itu, yaitu mana yang Tuhan berikan untuk makanan mereka sehingga mereka tetap terpelihara. Tapi makanan yang mengenyangkan tadi itu bukan yang terutama loh ya Kak. Makanan yang mana tadi itu utama buat jasmani kita, tapi ada satu yang paling penting, yaitu makanan rohani kita. Makanan rohani kita itu yaitu seperti kita baca dan di judul kita ya Kak, adalah roti hidup. Dan seperti kata Tuhan Yesus di ayat berikutnya, di ayat terakhir, bahwa akulah roti hidup. Bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup itu sebenarnya. Roti hidup yang menjadi makanan rohani kita yang akan mengenyangkan kerohanian kita.
Tapi makanan rohani itu yang sangat penting itu yang memang harus kita kejar. Dan seiring dengan makanan jasmani tadi ya Kak ya, seiring dengan makanan jasmani tadi, dengan dia beriringan, seimbang, sebanding. Kita nggak hanya cari makan jasmani saja, kita nggak hanya mengenyangkan perut aja, tapi penting untuk mengenyangkan rohani kita ya Kak. Iya, jiwa kita ya, jiwa kita harus dikasih makan juga ya. Betul. Kalau jiwanya nggak dikasih makan, kosong juga ya Kak ya. Iya, kalau betul. jiwanya nggak dikasih makan pasti kosong. Iya. Jiwanya lapar gitu Kak. Jiwanya lapar. Iya. Kalau jiwa lapar itu tandanya kayak apa ya Kak ya? Kalau jiwa lapar itu tandanya jiwa lapar tuh nanti kalau terpancar loh. Secara rohani, secara jasmani, kita kan lapar nih. Kan lesu ya. Kan? Betul. Lapar. Akhirnya kita cari makanan. Ya. Nah, sekarang kalau rohani yang lapar itu seperti apa ya Kak ya? Kira-kira kita bisa sama-sama bahas dong Kak. Kehilangan arah kali ya. Iya, jadinya mencari juga nih yang bisa mengenyangkan rohaninya, tapi mungkin aja mencarinya bukan ke jalan yang benar, bukan ke tempat yang benar. Dan kita nggak tahu yang baik dan yang benar tuh kayak apa kali ya, kayak gitu ya. Kalau kita kehilangan arah itu ya. Iya. Kalau kita nggak makan rohani itu ya betul. Lapar secara rohani, jiwa kita lapar. Kan tadi Tuhan Yesus bilang ya Kak ya, bahwa Dia adalah roti hidup. Ya. Seperti di Yohanes 1 ayat 1 itu kan dikatakan bahwa, coba bacakan Kak Fani. Boleh Kak, nih aku bacain ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada lanjutannya nih Kak di ayat 14. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang datang ke dunia dalam bentuk wujud manusia. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus itu memperkenalkan diri bahwa Dia adalah roti hidup. Karena secara jasmani kita dikenyangkan oleh makanan-makanan. Mungkin zaman dulu roti ya Kak ya. Kalau kita sekarang mungkin makanan kita apa? Nasi. Nah, itu secara jasmani. Ternyata ada kebutuhan untuk rohani kita, yaitu makanan-makanan rohani. Dan Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya, Dia adalah roti hidup yang akan menjadi makanan rohani umat manusia. Nah, sekarang kita gimana ya Kak ya membayangkan rohani jiwa kita kok makan. Nah, seperti itu. Coba bisa kita sampaikan, kita terangkan sama-sama kepada adik-adik, kita belajar bersama-sama. Ternyata yang jadi makanan kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi makanan rohani kita. Untuk apa? Untuk apa kalian kita harus makan makanan rohani? Mungkin kalian bisa terangkan ya tadi seperti yang di ayat hari ini tentang roti hidup. Untuk apa kita makan rohani? Yang tadi supaya kita tidak lapar lagi gitu kan. Ayat 35 ya Kak ya. Supaya kita tidak lapar lagi. Dan karena tadi makanan jiwa kita sudah dikenyangkan dengan roti hidup tadi, pasti semuanya akan tercermin ya. Jadi semua akan keluar gitu. Secara karena kita udah kenyang jiwa kita sudah ada di dalam Tuhan tadi, sikap kita juga mencirikan ya. Iya, jadi kan Kak kalau kita kenyang secara jasmani itu kita bisa melakukan aktivitas nih. Kalau kita kenyang juga secara rohani, kita bisa melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya adalah yang baik, yang benar sesuai dengan firman yang sudah mengenyangkan kita tadi. Iya. Itu kalau menurutku sih. Iya. Terus gimana ya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus-menerus dikenyangkan dengan jiwa kita dikenyangkan gitu. Apa yang harus kita perbuat? Nah itu Kak. Jadi kalau kita ingin rohani kita dikenyangkan, kita harus sering mendengarkan firman Tuhan. Harus sering. Dan gak hanya didengarkan ya, direnungkan dan dilakukan. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti yang Tuhan katakan juga.
supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita jarang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, rohani kita akan lapar dan kita banyak melakukan, lebih dimenangkan dengan perbuatan-perbuatan duniawi daripada perbuatan rohani. Ada kan lagunya Kak ya? Ada ya? Ada. Ya. Kak Fani pasti pinter nih, mimpin dong Kak Fani. Lagu yang mana nih Kak? Kerenengan. Iya Kerenengan. Iya. Tapi mau pakai musik dong. Aduh. Tapi adik-adik yang lain juga tahu kan lagu ini. Ini adalah lagu untuk adik-adik remaja 3 yang baru. Nanti ada teksnya Kak. Nanti ada teksnya. Iya. Untuk adik-adik remaja 3 yang baru saja naik ke remaja 3, Kakak kasih bocoran. Ini adalah lagu favorit Kakak Ina. Kalau di kelas biasa dinyanyikan berulang kali ya Kak. Kalau sekarang? Kalau sekarang kita nyanyiin sekali aja ya. Judulnya apa Kakak Ina? Judulnya Aku Aku mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita selalu rindu akan perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Iya, Benar banget. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, pasti kita tidak akan merindukan firman Tuhan. Betul. Nah, karena itu adik-adik, supaya makanan rohani kita selalu ada dalam hidup kita untuk membangkitkan kerohanian kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, kita harus memulainya dengan mengasihi Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan ya Kak ya? Betul. Kalau beribadah nggak boleh main-main, harus benar-benar menyembah Jadi nggak Tuhan. hanya mendengar tapi melakukan. Dan sepanjang hari ya Kak ya, harus merenungkan terus sehingga apa yang keluar dari kehidupan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan lagu tadi ya Kak ya. Ya, jadi seperti kalau apa yang masuk di dalam sebuah kantong plastik kita isi dengan hal-hal yang baik, misalnya permen coklat, kita isi dengan roti, kita isi dengan segala macam yang enak-enak. Kalau kita buka plastik itu, yang keluar apa? Yang enak-enak tuh. Sama dengan hidup kita. Kalau kita isi dengan firman Tuhan, yang keluar nanti juga akan adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa contohkan ya Kak ya di dalam kehidupan sekolah minggu. Iya bisa banget dong. Contohnya kalau misalnya kita melakukan firman Tuhan nih, adik-adik, apa sih yang dikatakan sama di firman Tuhan untuk mengasihi teman, mengasihi sesama gitu. Kalau berteman tuh berkata-kata yang baik, cara mengasihi kita kan ditunjukkan bisa dengan berkata-kata yang baik. Nggak boleh bully ya, Kak. Enggak ngebully-bully, bukan dengan berkata-kata kasar. Ketika kita melakukan firman itu pasti akan terlihat juga ketika kita ngobrol sama teman. Nggak ada tuh yang namanya makian atau bahasa-bahasa yang kurang enak didengar di telinga. Iya, Tuh satu. Kak Astrid, contoh apa lagi Kak Astrid? Contoh yang lain, mengasihi musuh ya Kak ya. Kalau di firman Tuhan kan ada dikatakan tidak hanya mengasihi orang yang baik sama kita, tapi mengasihi orang-orang yang jahat sama kita. Ya kan? Di firman Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus aja
tetap mengasihi sampai akhir hidupnya, sampai dia mati dia tetap berkata bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itu ya. Mungkin ada contoh lain ya. Alenti pasti punya. Ya, salah satunya pasti menghormati orang tua ya Kak. Oh iya, itu betul. sangat tercermin. Walaupun tiap hari ketemu orang tua, dimarahin orang tua, dinasehatin orang tua, tetap harus menghormati orang tua, harus sayang sama mereka. Nggak boleh ngebentak ya Kak ya. Iya betul. Nah, itu tercermin dari firman yang kita sudah dengarkan, dan itulah buktinya kita melakukan firman itu. Gitu. Tapi Kak, ini kan kita berbicara tentang makanan jasmani dan rohani. Kadang tuh juga ya, kita kalau beribadah, kadang pikiran kita nggak diibadah, sering ya Kak ya. Oh itu waktu aku sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Dulu ada tampomas di depan gereja kita. Oh iya. Sekarang ada cakwe Kak. Oh sekarang ada cakwe. Jadi takut habis nih cakwenya. Sama telur-teloran yang selalu penuh betul. itu. Ya jadi sering ya kita beribadah, tapi pikiran kita tidak di ibadah itu. Nggak fokus ya Kak ya. Fokus. Jadi kita mengisi makan rohani kita, tapi pikiran kita tetap pada makanan jasmani. Kadang kita masih memikirkan, habis ini kita mau kemana ya? Padahal kita masih ibadah, masih bernyanyi untuk Tuhan. Tapi makanya sering ya bernyanyinya itu ya Kak ya. Kadang kakak lihat tuh adik-adik sekolah minggu nyanyinya kadang suka dengan cara bermain-main, tidak sungguh-sungguh. Nah kita ingin ya Kak ya, adik-adik meskipun sekarang di rumah, pada saat kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, mengikuti ibadah online ini juga dengan sungguh-sungguh, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak dengan makan, ya kan? Iya, nggak sambil tiduran juga ya Kak. Beda nonton ibadah online dengan misalnya nonton YouTube-nya artis siapa gitu. Karena kan kalau misalnya ibadah online ini walaupun nggak di gereja, nggak sama orang-orang teman-teman yang lain, tapi tetap tujuannya kita beribadah itu kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus juga. betul. Kita merindukan firman Tuhan disampaikan melalui ibadah online, sehingga kita juga harus mengisi kerohanian kita senantiasa, dan setiap hari, jangan hanya ibadah online aja, tapi setiap hari baca firman Tuhan. Dari kecil kita selalu menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Agar apa? Agar bertumbuh. Perlu dinyanyiin Kak? Gak badannya doang yang tumbuh jadi besar. Betul. Adik-adik dulu kan kecil sekolah minggu, sekarang udah SMP. Tapi rohani kita, jiwa kita juga harus semakin dewasa. Semakin bertumbuh ya Kak? Bertumbuh. Jadi tetap baca kitab suci dan doa tiap hari. Jangan lupa untuk dilakukan. Ya kalian Iya ya. Udah nggak terasa ya Kak ya, selesai sudah ya ibadah kita, pengajaran kita, sharing-sharing firman kita hari ini, minggu ini. Nah adik-adik, selesai sudah, dan kiranya apa yang kita sharingkan, kita bicarakan, kita diskusikan tentang firman Tuhan ini bisa dilakukan oleh adik-adik dan kakak-kakak semua di sini nantinya ya. Jadi seperti ayat 35 tadi dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi kalau kamu atau kita tidak ingin lapar secara rohani, atau jiwa kita tidak ingin lapar, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Sampai bertemu kembali di ibadah online kita minggu depan. Kita akan tutup. Mari kita tutup dengan doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu kami ini. Kiranya Engkaulah yang Roh Kudus yang menuntun kami, yang menolong kami agar firman ini bisa diam, bisa menjadi penopang kami, menjadi penolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Firman ini bisa kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga
perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Nah, Kak Fani udah tahu kan jadinya? Udah tahu banget Kak. Jadi ternyata kita itu sebagai orang percaya bukan hanya perlu kenyang secara jasmani, betul. tapi juga perlu kenyang secara rohani, yaitu dari Tuhan Yesus ya Kak. Betul. Ya, seperti ada nih Kak. Kadang-kadang kan manusia gitu ya, tidak mencari siapa sumber berkat. Ada nih Kakak punya ilustrasi. Jadi ada sebuah kerajaan nih. Nah, penguasa ini sering sekali melemparkan koin atau uang ke orang-orang di bawah. Iya, orang-orang di bawah, masyarakat di bawah. Kemudian mereka pungut uang-uang itu, koin-koin itu. Kemudian besoknya begitu lagi. Tapi rajanya ini heran, kenapa sih mereka hanya memungut melihat berkatnya, tapi dia tidak tahu siapa sih yang melemparnya. Jadi nggak mau cari ke atas? Ya, nggak mau cari. Sampai satu ketika si penguasa ini melemparkan kerikil. Barulah ketika dilemparkan kerikil itu, baru masyarakat ini melihat siapa, nyari tahu siapa. Nah, kadang-kadang kita juga gitu Kak Fani. Kalau kita tidak melihat siapa sih yang memberi berkat kepada kita, kita lihatnya fokusnya di berkat aja ya kayak. Betul, yang kelihatan di mata kita. Tapi kita tidak melihat bahwa ada Tuhan yang memberikan berkat, sumber dari segala berkat yang kita peroleh itu Kak Fani. Iya, jadi mulai sekarang kita sudah belajar lagi ya Kak, ya, bahwa kita itu harus fokusnya bukan ke berkatnya tapi ke sumber berkat, supaya kita juga bisa kenyang secara rohani. Oke. Firman kita, ibadah online kita sudah selesai sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Tapi adik-adik, kalau adik-adik mau bertanya tentang firman Tuhan, boleh ya Kak ya? Boleh dong. Boleh ke WhatsApp grup masing-masing kelasnya, boleh? Boleh. Atau ke mana nih Kak? Japri langsung. Japri boleh. Ya mungkin. Atau mungkin tadi adik-adik ada yang lihat nih, nggak ngerti atau gimana? Atau juga yang tadi pujian penyembahan buat ibadah lagu pembuka dan penutup sama anak sekolah minggu, ya. Terus kalian merasa aku pengen nih melayani Tuhan walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya, betul. Pengen tetap melayani Tuhan. Boleh banget. Ya, nanti betul. hubungi kami ya. Oke, sekian pengajaran online hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.